Ya, kalau kita di kami sebenarnya teman-teman banyak, tapi belum terorganisir. Dan maksud saya begini, silakan aja membuat komunitas gitu, ya anggota jaksa dan ini saya tidak ada masalah. Tapi yang saya harapkan adalah keterbukaan. Jadi kami bisa lihat kami di daftar usia pegawai kami tidak lagi kita menyebutkan boleh kira harus sama semua gitu. Tapi kalau memang dari teman-teman nggak ada masalah misalnya dari situ supaya kami bisa memonitornya gitu. Kemudian juga bagi kami ini Pak, sekalian saya mengulas yang ini Pak. Ya, siap. Pertama keterlibatan tokoh adat, kemudian tokoh-tokoh agama. Kami punya program restoratif justice. Itu tadi. Restoratif justice ini utamanya adalah apabila ada suatu penanganan perkara, baik itu mungkin pencurian, Iya. ya perkelahian, Iya. kita bisa diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Iya. Tapi di polisi ya tetap melewati pemberkasan di polisi, kemudian di polisi diserahkan pada kami kemana kami ini mempunyai kewenangan jadi untuk meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Siap. Jadi kami punya ajas dan menyelidiki. Jaksa itu mempunyai kewenangan bisa naikkan perkara atau tidak. Nah disitulah kami bisa libatkan tokoh-tokoh adat. Siap. Dan kami program itu mungkin di Kalimantan Barat sudah banyak berdiri, namanya Restoratif Justice. Jadi ada rumah RJ. Rumah RJ adalah bukan komunitas tapi suatu tempat untuk menyelesaikan hal-hal demikian. Karena yang utamanya adalah harus ada perdamaian. Dan perdamaian ini pasti dilibatkan tokoh adat. Tidak mungkin perdamaian tanpa melibatkan tokoh adat. Dan disitulah peranan yang cukup banyak sekali. Dan ini sudah terjadi. Kami sudah menghentikan penuntutan itu hampir 2000 selama mulai tahun 2020. Jadi program kami 2020 sejak saya masuk di sini. Bagus. Dan ini sudah melibatkan. Kayaknya Kalimantan Barat sudah banyak tentang rumah RJ itu. Nanti kita bisa pilih model apa aja perkara, dan di situ bukan hanya untuk penyelesaian pidana aja, tetapi ada hal-hal yang mungkin ada keperdataan, itu juga bisa dilibatkan di situ. Mungkin cuma kalau perceraian hanya bisa kami mungkin usaha menyatukan kembali. Iya. Harus disatukan betul. Untuk perceraian kami memang di pengadilan itu harus begitu. Tapi setidak-tidaknya teman-teman kami tidak dapat memberikan suatu pandangan hukum, mungkin ya penerangan hukum pada teman-teman para tokoh. Dan sebenarnya juga kami juga setiap saat bapak-bapak bisa berhubungan dengan kejaksaan tanpa melalui rumah itu juga. Kami punya di Intel itu ada program jaksa masuk desa, ada kemudian juga ada penerangan hukum, banyak sebenarnya yang bisa bapak-bapak koordinasikan dengan kami libatkan. Dan bagi kami yang terpenting adalah hukum yang ada di masyarakat itu, yang tadinya mungkin tercela karena sebuah perbuatan seseorang menjadi rukun kembali. Dan utamanya bagi kami itu yang utamanya. Kemudian juga masalah rekrutmen. Jadi saya memohon dulu Pak Wamen juga, rekrutmen ini utamanya ada di BKR dan di Menpan. Jadi kami adalah tahap nanti apabila ada wawancara, kami bisa. Kemudian kuota itu kita bisa kami tambah kuota itu. Ya. Tetapi kalau rekrutmen awal dengan CAT itu ada di Menpan. Kalau di Menpan ini sudah lolos,
insya Allah kami bisa perjuangkan. Tapi kalau enggak, kami memang bukan kewenangan di kami. Itu. Mohon nanti Pak Men bicara Di situ yang banyak gugur anak kita, Pak. Iya, di Iya. Jati. Iya. Jadi kalau di kami, insya Allah kalau nanti kita nanti sudah dicatat ya kuotanya, mungkin misalnya nanti. Cuma itu yang tentang kepegawaian. Kalau selanjutnya tentang kariernya sama, kami tidak pernah kami memisahkan ini orang mana, ini orang mana. Karena bagi kami adalah prestasi. Ya. Karena kurang jauh. Ya, ya memang itu. Tapi nanti kita akan catat teman-teman. Coba di BPJ itu berapa persen teman-teman keturunan dari sana gitu. Pak Romulus ada di sini. Pak Romulus saja Pak di sini. Bukan Pak Sekjen. Kemarin yang daftar Ada. Ada. Pak Romulus. ada daftarnya sudah kita buat dulu Pak. Ada. Dasarnya dari informasi di Kejagung. Oh. Ya. Diambil. Tapi yang di Romulus ada di sini baru setahun Pak. Tindakan Satgas. Oh, Satgas ya. Ya. Satgas ini satgasnya banyak nih. Ada Satgas Bisus, Hidung, Bidung. Ini ada anunya CP. Panggil aja coba. Ya. Romulus. Saya bisa telepon. Ini sudah daftarnya Pak. Ya. Bagian informasi kita ambil dari Kejaksaan. Nggak banyak orang-orang di Kalimantan Barat, Kaltim, Kaltara ya. Pak Romulus di Satgas ini. Iya. Kalau sini cuma satu ya. Satu Pak Romulus. Di Kejaksaan Agung. Dari Kejari cuma satu yang Sarugawang. Dia udah mau pensiun. Pak Jaksa nyuruh naik ke atas. Ya. Ya. Biar mereka dong kalau biar mereka. Ya, nanti jadi catatan kami. Iya. Informasi Pak Jaksa. Dan kami juga senang jujur aja Pak. Gimana pun kalau ada hal tentu, tapi pada prinsipnya saya tuh ingin pegawai jaksa itu punya sifat nasionalnya. Iya. Kami akan putar dulu, Iya. gitu, diputar dulu, nanti suatu saat Baru kembali. Iya, memang. Sudah, mohon maaf, nasionalnya sudah Iya, tidak terbentuk. tapi saya tidak mau rasa hormat kurang nasional, enggak. Tadi tidak lebih Iya. lebih Setuju. bahasanya lebih ini. Dan nanti kami akan perhatikan ini teman-teman, ada yang nanti kalau memenuhi syarat misalnya untuk jadi kajari, kenapa tidak? Iya, siap. Dibuat keliling ke daerah-daerah lain Iya. supaya mereka punya pengalaman juga dengan daerah Iya. Betul. lain. Oh, Romulus itu di Pisus. Satu-satunya yang ada di sini. Bukan daya asli dari Landa. Daerah keras, Pak. Kalau ada orang nyebut daerah Landa, orang Darit. Menyuki, Pak. Bapaknya jaksa juga. Ada menantunya. Dia menantunya dokter. Oh. Dulu ada Tapi Pak dia Anton lahir Sujat. sudah Itu ombudsman. Iya, tapi dia Ini ada calon jaksa satu juga. ada Iya. Dia orang Jawa. Tapi saya yakin lebih dari ini. Iya. Iya. Iya Pak. Saya Ini- yakin Bapak. Karena ini mendadak juga.
Iya. Ya, kami minta ke Dewan Adat Dayak Dari daerahnya daerah. provinsi kita Saat kita kumpulin gitu ya. saat kita mau Ternyata audiens ya, dengan dapat Bapak, informasi. kita cari Nanti gini informasi. kalau ada lagi mohon kami. Ya, terima Kan kasih. misalnya untuk Kajari itu ada pangkatnya harus syarat Iya. itu 4. Ah, iya. Kemudian harus lulus asesmen. Asesmen. Itu nanti kan kita Assessment. kan misalnya kalau lulus asesmen kita bisa singkirkan dulu lah lulus asesmennya kalau memang diperlukan gitu. Tapi pangkatan tidak bisa dikontrol. Ya, gitu. siap. Ya. Tapi nggak sebenarnya nggak ada masalah, nanti kita akan cari teman-teman kita di ini pun kan di pegawaiannya ada. Jadi cuma memang kesukuannya udah Nggak ada, ya. tidak ada lagi. Ya. Nanti kalau berkenan kira Pak Jaksa Agung kalau daftar yang kami rekrut kembali kalau anak nanti kan boleh. minta ke kontak person lah nanti. Itu karena di kami itu sebenarnya kayak Jaksa Agung Muda itu komplit juga dari. Jaksa Agung. Jadi bagi kami itu welcome, itu asal memenuhi syarat Iya. tidak ada masalah gitu. Dan kalau asal sudah masuk, Pak, kita tidak akan melihat lagi lulusan universitas Iya. mana, tetapi kinerjanya. Ya. Ya, prestasi lah. Dulu almarhum mertua saya Mamas Mahar Esa tuh asisten jaksa pidana di Aspidum Di mana? Di Kejati. di sini. Karena kalau yang lama masih pernah Pak Rawan Binti Iya. dulu ya, Pak Sihanti Rasa, Iya, saya. kebetulan saudara keluarga saya Pak. Iya. Tapi dia dulu kena serangan jantung waktu kerja CFT itu. Iya. Jadi nanti kita cari lah Bapak tadi Pak Sekjen Siap, cari, siap, saya ya. juga cari. Siap. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Kemudian juga ini Pak, kegiatan-kegiatan yang kami di daerah, mohon juga nanti dimonitor Pak. Ya. Jujur aja, kami ini kalau banyak yang ngawasi, kami lebih suka. Iya. Kalau nanti ada jaksa yang ya saya sadar tidak semuanya baik begitu. Gimana juga 1.000, 10.000 kami punya jaksa itu pegawai seluruhnya sekitar 27 juta. Kemudian jaksa, khususnya jaksa, karena di kami ini ada terbagi dua, ada jaksa, ada pegawai tata usaha. Jaksanya sekitar 11.000. Jadi memang untuk memonitor ya. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, tolonglah saya juga tahu gitu. Biasa kita bantu ini Pak, yang DPO itu Pak, Oh ya. yang daerah. Iya, iya. Kami pernah bantu di Sambas dan di beberapa tempat, agak susah Pak, nangkapnya gitu Pak. Kalau masuk ke dalam ya. Jadi dari lembaga adat nih bantu gitu. Kita coba monitor di mana posisinya, kita bantu persuasif lah. Karena tuh kalau dia tidak jalani otomatis memperlambat proses dia, bisa rugi juga dia sebenarnya. Kalau dia jalan nih kan paling berapa? Biasanya begitu yang kalau di daerah. Lalu kalau ada yang demo-demo yang agak besar-besar yang pakai massa, kita yang turun gitu Pak Jaksa Agung. Ya. Supaya enggak usah ribut di pengadilan. Ya, soal itu perkara yang tadi disampaikan juga. Itu saya udah di sini berarti. Pada awalnya malah Bu Menterinya yang bilang, Bu Menteri beliau yang saya bilang saya beres cerita gitu. Jadi memang dari awalnya sih saya mengharapkan tadinya jangan sampai mencuat dulu dilempar ke kita, tapi di kepolisian itu sudah bisa diselesaikan, jadi tidak terlalu berat. Tapi alhamdulillah yang kemarin kita selesaikan. Tapi ke depan mohon izin Bapak, silakan Bapak gunakanlah kami di daerah. Ya, kami di daerah bisa untuk konsultasi hukum atau apapun sebelum ini naik ke atas, naik ke perkara. Kami mungkin sudah berubah, mohon izin Pak. Kalau dulu kami ini orang mau masuk ke kejaksaan itu takut, sekarang sudah insya Allah enggak, sudah sedikit manusiawi. Angker Pak, katanya angker. Tadi aja pada itu takut. saya tadi maaf Pak Jaksa Agung, saya yang pertama datang tadi pagi jam 8.30
kemudian disambut dibawa ke sini, protokolnya juga servis dengan baik. Dari beberapa audien di tempat lain, maaf, saya lihat loh, kok ini lebih adem begitu ya. Malah lebih adem di sini kata beliau daripada di Kajati. Kajati itu di pagar kuat naik 2-3 lapis lagi. Karena langsung di masyarakat. Itu keamanan itu. Kalau apa? Mungkin di kan sentra Dayak di Kalimantan Barat. Kalimantan. Ya. Kalimantan Barat, semua. Tengah, Timur, Selatan, Utara ya. Saya dari tengah Pak, ini Semua. Kaltim. Tim. Ini Kaltim, ini Kalbar, Saya Barat, tapi itu sudah di Jakarta. Mau izin gitu ya. Iya. Tapi ada yang Muslim juga ya Muslim. Banyak, Ya, banyak, Ada yang Pak. Jadi gini Pak, yang tadi yang pantai, misalnya di Kalsel, itu namanya misalnya di Barito Kuala, itu Dayak 100% Muslim. Lakumpai. Tapi dia menggunakan Dayak atau udah Banjar ngaku Banjar? Ya, Banjar Dayak itu Dayak bagian dari Kupai. Dayak Oh, juga. bukan. Iya. Jadi yang di pesisir umumnya 100% Muslim Pak. Oh, Jadi gitu. Kapuas misalnya di Kalteng itu, yang daerah-daerah itu Hmm. Muslim semua, tapi ya tetap Dayak. Iya, betul. Gubernur Kalteng itu Dari Sugianto ini kan, Oh. Gubernur Kalteng ini. Gianto ya. Iya, dia itu kan Dayak Tuan Muslim. Rasid gitu. Hmm. Rasid Unya itu. Iya, iya. Rasid itu Dayak Saya Dayak Muslim. Iya, Dayak Muslim. Izin Pak Jaksa Agung. Misalnya di Kalimantan Selatan, ketua DAD dari awal sampai sekarang, ketua DAD provinsi itu Muslim. Iya. Dan 70% itu Muslim, Pak. Iya. Kalau Kalimantan Selatan. Iya, iya. Kalimantan Tengah ini, Pak Agustiar Sabrang kan Komisi 3. Iya. Dia juga ketua DAD Kalimantan Tengah. Oh, itu, Pak. Ketua. Haji juga beliau Iya, tuh. iya. Kakaknya gubernur. Kakaknya gubernur. Nah, Itu kakaknya ketua DAD gubernur. provinsi, Pak. Betul, betul. Jadi Jadi agama kita kan kalau kita dengarnya non muslim. Iya. Kami sih welcome aja semua Iya. gitu. Jadi kan- Agamanya plural Pak. Jadi ada Sama juga ya artinya. Iya, Iya. Protestan, Katolik, bahkan ada agama yang Islam apa? Iya. Keharingan, Keharingan. misalnya, Iya. ya. Keharingan. Hindu pun Hindu juga ada, iya. Ada. Iya, komplit ya. Justru kami di MADN ini, saya menyebutnya kebinekaan itu terjadi karena Dayak seperti yang Pak Wamen sebutkan tadi itu ada 405 Iya. subsuku dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, MADN ini payung organisasi supaya Seluruh, ya, masing-masing ormas Dayak. subsuku ini kalau ada masalah atau apa, janganlah akhirnya seperti zaman dulu. Iya, betul. Iya, dulu kan Dua- sama dua- kalahi sama anu Pak, Suka. potong-potong kepala itu. Madura. Iya. Sama Nggak, Dayak sesama dulu. Dayak dulu. Pengayawan namanya, Pak. Adu domba tuh, Pak. Jadi sebelum perdamaian tumbang anu 1896. itu sama Dayak saling bunuh Pak. Ribut, Pak. Perdamaian itulah yang menghentikan. Wah, nggak boleh lagi sebetulnya Iya, iya. sama anu dulu seperti itu. Dulu memang Karena tradisi dulu- pemenggalan kepala. Karena dulu kan Pengayawan. tradisinya agama lama Pak. Kalau orang tuanya meninggal, dia butuh pelayan di nirwana Di gitu. nirwana. Sehingga carilah orang punya kepala itu ditaruhin di situ dulu. Kayak gitu sejarahnya. Sehingga itu dihentikan total di perdamaian tumbang. Kalau 400 ini bahasa 405 lain-lain juga. Berbeda. 600 bahasa, Pak, dia. Jadi Iya. kalau satu sungai Pak ada cabang-cabang itu beda lagi. Cuma mungkin bahasa. agak sedikit Iya. ada Mirip-mirip, sama-sama. ya, mirip-mirip. Iya. Itu total beda Pak. Saya aja di Kalimantan Tengah misalnya. Ada banyak yang saya nggak ngerti. Ini memang bedanya. Dalam Di satu- Indonesia ini berarti Iya, ribuan. bahasa. Ribuan. Iya. Jadi untuk salah Papua juga kan gitu sama Papua. Papua lebih Ya, banyak karena lagi kalau sukunya. kalau Papua kan kalau ini kan agak homogen, agak banyak berdekatan gitu. Iya. Kalau Papua itu tiap desanya jauh, Iya. berapa ratus kilo, Betul. ya akhirnya bahasanya sendiri-sendiri. Iya. Kalau ini kan mesti agak berdekatan daerahnya Betul. gitu. Beda sungai saja sudah beda bahasa. Iya, itu di Kalimantan. Iya. Izin Kita Pak memang Jaksa Agung, kan biasanya begini, 405 itu subsukunya. Bahasa 600. Kenapa bisa lebih banyak? Contoh kami Dayak Kanayat. Dayak Kanayat ini ada belasan bahasa gitu. Bakidoh, Bajare, Badamea, terus ada lagi Bakati, Banyadu. Jadi dalam satu subsuku kami itu sampai belasan bahasa gitu. Makanya bisa jadi 600-an. Kurang. Coba jangan sampai punah ya. Itu paling besar Dayak apa, Pak?
Sebetulnya kita yang paling besar itu pertama ayam. Iya, ya. Pak Romo sedikit. Ayam Ya. puasa lah. Ini berani masuk. Dan ordanum ya Ya. itu juga besar. Ordanum di pedalaman dalam itu ordanum yang kalau ada di Kalbar, di Kalteng, di Ya. Kalsel, di Kaltara. Kemudian Dayak apalagi itu? Oh ya, Kaltim Kaltara, Kaltim. Kenya Pak. Yang Kenya. wilayah. Kenya. Kalau yang membedakannya, Pak, Dialek, Yang Pak. membedakan Bahasa. kalau di kami kan antara di Jawa gitu pakaian berbeda, Oh. ya bahasa yang berbeda pasti, Ya. pakaiannya berbeda. Di daerah Pasundan juga misalnya di Banten dengan di Bandung berbeda. Bisa sama juga ya? Kami membedakannya bahasa, Pak. Bahasa aja. Iya. Bahasa dan sebetulnya atributnya dikit Pak. Dikit Oh, ada iya. perbedaan. Ini pasti Kaltim gitu kan. Kalau Kalimantan Tengah tuh seperti Oh. Batam. Oh, ada ininya ya. Ukiran-ukirannya, Pak, ya anunya. Ada beda nuansa dikit-dikit lah. Ya. Ini sambil belajar. Jadi Pak Jaksagung, tadi Bapak sampaikan pada awal lagi. Saya baru kenal Madeni nih Pak. Iya. Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan bagian untuk secara umum Majelis Adat dan Nasional ini sudah 16 tahun Pak. Jadi yang pertama presiden pertama itu Bapak Dr. Agusti Garasnaran Pak. Saya kenal. Gubernur Kalimantan Ya, Tengah. Gubernur Kalteng. Beliau dua periode. Kemudian presiden yang kedua Bapak Dr. Cornelis Cornelis, Gubernur Gubernur Kalimantan Kalbar. Tengah. Sekarang di DPR. Saya juga kenal baik ya. Dan Pak Tena sama-sama saya di DPR. Siap, ya. Jadi saya cuma penerusnya ya, Pak. Siap. Nah kemudian untuk ormas ini Pak, tadi beliau sudah menyampaikan ormas Dayak yang terbesar ini memang ada ini Pak. Dan kami menyebutnya ormas kekerabatan Pak. Oh, iya. Itu ormas kekerabatan. Karena tadi itu ada sambutan kita satu darah gitu Pak. Walaupun berbeda mungkin ada juga sedikit tapi budayanya secara umum itu hampir Mirip. Mirip. Jadi oleh karena itu apabila kita menyebutkan nama Dayak, apapun sukunya sudah Iya. pasti satu. Pasti. Satu. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa seperti yang beliau sampaikan kalau ada masalah di ormas Dayak lainnya maka kita yang membuat Siap. jadi kita siap membantu Pak Iya. Tabung bermitra dalam semua kebijakan dan bertugas di depan. Ya, itu makanya saya Intel karena ada tugas-tugasnya dari Iya, Pak. Babin. Terima kasih, Pak. Bahkan nanti jaksa masuk desa Pak. Ya, kita Bisa siap. kolaborasi dengan Kolaborasi, Dewan Pak. Adat Iya. Kabupaten, Iya, Dewan Pak. Adat Dayak. Ya, apalagi kami memang spesialisasi di daerah itu. Kearifan Seperti lokalnya. pada para temenggung, pemangku adat tuh lebih konsen pada peradilan adat, Pak Jaksa Agung. Gitu. Mohon izin, kalau kan di tanah misalnya di Sumatera Barat itu kan ada hak wilayah. Iya. Kalau di tempat Dayak. Dayak itu ya Ada juga. Bulan, Pak. Kalau sama juga. Hak adat juga, Pengakuannya sama. iya. tanah-tanah. Cuma tapi tidak ada Nah, itu yang face-to-face-nya, Pak. Ya, itu ya. Itu yang karena menjadi masalah. SKT adat aja dulu girik adat. Sebenarnya kan bisa aja sama juga. Karena kalau di Sumatera Barat misalnya adat kesukuan, Ya. kan di sana ada si Kumbang, Iya. ada Tanjung, Iya, betul. itu yang cuma memang sedikit, hanya ada 6 aja kesukuannya kan, jadi Oh. lebih mudah gitu. Tapi saya mau nanti Pak Jaksa, coba teman-teman di daerah soal hukum tanahnya itu Iya. diakomodir, coba apa nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak. Iya. Gitu. Kebetulan nanti barangkali Kajati atau Kajari bisa MOU dengan Bapak Adat. Wah, makasih, Pak. PGI dari PGI apa persanya tidak karena itu persanya nanti itu juga bisa kami tapi begini Pak, MOU-nya itu tidak di cover oleh kejaksaan Ya. tetapi persaja persatuan jaksa Iya. karena yang bisa MOU dengan kami adalah institusi pemerintah, Pemerintah, ya. kementerian. Iya, betul. Ya. Nanti bisa dilakukan Iya. dengan Nanti kalau persatuan Pak Sekjen Siap, dengan siap. persatuan jaksa di Iya. sini dulu aja kalau Iya, mau. boleh. Nanti PKS di Nanti daerah. minta anu kontak kita. Ya, nanti kontak. Jadi masing-masing Kejari ada Iya, ada. iya. provinsi dengan Kejari. Ada ya. Jadi Kejari dengan
Bisa ganti kabupaten dengan Iya, kabupaten. Kajati di Buat provinsi. edaran aja dari Persaja. Pak Jaksa Agung kita buat secara nasional dulu. Dengan Boleh. kita baru Iya. Ini ketua pas juga ketua Persaja. Boleh Pak, Pak Jaksa Agung, kita Jadi MOU tinggal atas, PKS MOU-nya. bawah. Iya. Betul. Iya. Karena di bawah ini kadang menunggu kita dari nasional Pak. Karena kita satu komando Pak. Kalau nanti kesulitan untuk ketemu kan des to des aja. Iya. Des to des kemudian ke bawah kita. Makasih Pak. Makasih, Makasih kalau Pak. Pak Sekjen. Siap. Mungkin Pak nanti barangkali kami dari Persaja mau kita ke tingkat Desa Sapi dan Cari barangkali Pak dari nanti ya. Ya, barangkali dari bisa dari dibantu presiden ke bawah. Ya, Iya, pasti. nanti ada edarannya Kita di bawah ada dewan Ada adat edaran ya. nanti. Ya. Yang struktur MADN di bawah ini ada Dewan Adat Dayak di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan di desa, sampai di desa. Biar nanti dilibatkan kalau ada hal yang yang sifatnya kita memerlukan langkah-langkah dari adat. Itu yang Ketua Mahkamah Konstitusi sampai sekarang Pak Wamen ya belum mana 35/2003 itu ya. Oh yang Belum ini di- urusan adat, Pak. iya. Jadi ini kan kita nilai juga Keneratan negara. Pak. Urusan adat itu kan satu-satu dari 5 skema urusan adat itu pengakuan. Sekarang ini kan politik itu kan tinggi di daerah Pak. Kalau kepala daerah dan DPRD-nya nggak konsen, ya mereka akan pernah buat gitu. Sehingga itu jadi bottleneck-nya, jadi hambatan. Mereka ini kan banyak mengajukan bukan adat, tapi persyaratan di peraturan KPP maupun Permen LHK-nya harus rendah. Nah ini kalau misalnya ada dari jaksa masuk desa, kita coba sosialisasi bisa mendorong pengambilan. Iya, Membuat, iya. Iya, Bapak. Jadi kami itu Bantuan punya- jaksa agung mendorong Pemda. Jadi kami itu punya bidangnya perdata dan tata usaha. Iya. Kita bisa memberikan suatu artis Iya. tentang bagaimana membuat perdanya. Tuh, ada Jaksa Agung ngomong agak takut di daerah. Iya, Artinya Kepala daerah. Nanti biar yang aktif nanti kita cari. jadi itu bisa Jadi biar Oh, ya, kebetulan bukan persatuan jaksanya beliau. Ketua Umum Persatuan Ya, Jaksa. sambil diminum. Iya. Jadi ngobrol aja kita.